Untuk yang gelombang pertama untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat ya? Meskipun pembelajarannya dilakukan dengan daring, kita tetap semangat ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita baca berdoa dulu dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kabarnya hari ini bagaimana anak-anak? Baik semua, alhamdulillah. Bu Ani mau absen dulu. Kayaknya udah penuh ya. Alhamdulillah masih sehat semua. Sebelum pelajaran mulai, Bu Ani mau menampilkan share screen. Dari tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang makna Al-Hafiz dan Al-Wali. Kita akan mengetahui contoh-contoh dari Al-Hafiz dan Al-Wali. Dan mengetahui hikmah dari Al-Hafiz dan Al-Wali. Kita nanti Bu Ani mau membentuk kelompok dulu ya, kelompok diskusi. Dari setiap kelompok itu ada 5 orang, 5 anak. Berarti kebetulan ada 20 anak, jadi setiap kelompok berisi 4 anak. Sebelumnya perhatikan peta konsep ini. Nanti setiap kelompok akan mengkomunikasikan tentang makna Al-Hafiz dan Al-Wali, contoh-contoh dan hikmahnya. Sebelum ke Al-Hafiz dan Al-Wali, kita jelaskan dulu Asmaul Husna. Arti Asmaul Husna, apa itu arti Asmaul Husna? Oh ya, nama-nama Allah yang baik. Berikutnya jumlah Asmaul Husna. Jumlahnya ada 99. Ya, benar. Al-Hafiz, Allah Maha memelihara. Dari semua benda yang ada di bumi, matahari, itu semuanya Allah pelihara dengan baik. Allah memelihara, mengatur semua jalannya benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Bagaimana cara kita untuk memberikan sikap peduli kita terhadap semua ciptaan makhluk Allah, yaitu perhatikan gambar ini. Ya, ini gambar anak sedang menyiram bunga. Itu merupakan bentuk dari sifat Al-Hafiz, yaitu memelihara semua ciptaan Allah, memelihara tumbuhan dengan cara menyirami. Nah, ini dengan cara mengasih makan hewan. Kita juga tidak dilarang melakukan perbuatan yang bisa merusak lingkungan, seperti membuang sampah di sungai, menebang pohon, dan menyakiti hewan. Seperti itu dalam contoh di gambar ada burung yang menembak burung. Seseorang yang sedang menembak burung. Itu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Nah, kita simpulkan contoh meneladani sifat Al-Hafiz, yaitu kita harus memelihara semua ciptaan Allah. Yang kedua, kita tidak boleh merusak ciptaan Allah. Yang kedua, Al-Wali, dari gambar tersebut itu ada seseorang yang berdoa kepada Allah. Kepada siapa kita harus berdoa? Kita harus memohon perlindungan. Ya, betul. Kita harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Allah melaknat orang yang memohon perlindungan tidak kepada Allah. Itu disebut perbuatan apa, anak-anak? Oh ya, itu termasuk perbuatan yang syirik. Menyekutukan Allah, dan balasannya yaitu neraka jahanam. Al-Wali adalah Allah Maha melindungi siapa saja yang Dia kehendaki. Allah melindungi manusia dengan dibimbingnya dari kegelapan menuju cahaya yang benar. Bagaimana sikap kita meneladani sifat Al-Wali?
sebagai seorang muslim, kita sepatutnya menjadi sifat penolong, menjadi orang penolong, menolong orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang mendapat musibah. Kita melindungi dan menolong sesama makhluk, maupun makhluk sesama makhluk ataupun makhluk yang lain. Nah, dari sini kita dapat mengambil hikmah dari sifat Al-Hafiz dan Al-Wali. Yang pertama, kita akan menjadi hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita senantiasa memohon keselamatan dan perlindungan hanya kepada Allah. Kasih LKPD ya sudah dikirimkan ke WA grup ya. Nah, ini tugas individu, nanti kalian mengerjakan latihan ini terus dikumpulkan lewat WA grup ya. Untuk tugas kelompok, tugas diskusi, perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut 1 sampai 5. Apa arti Al-Hafiz? Apa arti dari Al-Wali? Sifat-sifat yang perlu diteladani. 4 sifat-sifat yang perlu diteladani dalam sifat Al-Hafiz dan Al-Wali. Hikmah meneladaninya. Kemudian simpulkan dengan membuat peta konsep. Masing-masing kelompok membuat peta konsep tentang Al-Hafiz dan Al-Wali. Contoh-contohnya yang bisa kita teladani dan hikmah dalam meneladani sifat Al-Hafiz dan Sebelum kita tutup, mari kita kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, besok pelajarannya tentang Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jangan lupa dipelajari ya anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan pakai masker, cuci tangan jangan lupa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong Pak diperkeras. Coba jelaskan kesesuaian KI, KD dan indikator serta tujuan pembelajaran. KI, KD-nya menerima penjagaan Allah dengan mengenal asma Allah, Al-Hafiz dan Al-Wali. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan peduli setelah mempelajari makna Al-Hafiz dan Al-Wali. Yang ketiga, memahami makna Al-Hafiz dan Al-Wali. Yang keempat, mengomunikasikan arti dan bukti sederhana asma Allah, Al-Hafiz dan Al-Wali. Jadi indikatornya diturunkan menjadi tujuan. Tujuannya melalui pemberian contoh-contoh peserta didik dapat menerima penjagaan Allah dengan mengenal asma Allah, Al-Hafiz dan Al-Wali. Yang kedua, melalui pengamatan dan pemberian contoh, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dan peduli setelah mempelajari makna Al-Hafiz dan Al-Wali. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami dan menjelaskan makna Al-Hafiz dan Al-Wali dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengomunikasikan arti dan bukti sederhana dari asma Allah, Al-Hafiz dan Al-Wali. Coba itu di nomor 1 itu operasionalisasinya bagaimana? Tujuan pembelajaran nomor 1. Tadi Pak, dengan pemberian contoh seperti mengamati gambar-gambar sifat yang perlu diteladani. Itu kan conditionnya ya. Conditionnya. Lalu behaviornya? Perilakunya. Ya, dengan perilakunya itu Pak, dengan kita bisa menunjukkan yang tertulis sikap. di tujuan pembelajaran itu nomor 1, behaviornya ya. mana? Oh. Yang tertulis di tujuan pembelajaran nomor 1, behaviornya mana? Menunjukkan sifat. Belum saya cantumkan, Pak. Enggak. Nomor 1 itu loh. Belum. Tujuan pembelajaran nomor 1.
Ya, melalui Lalu pemberian pemberian uswah contoh itu kan conditionnya. ya, Lalu behaviornya mana? perilakunya, pengetahuannya. Ya, perilakunya mana? Yaitu Pak, menerapkan tadi Oh, enggak ada. contoh-contoh yang tadi. Dari tujuan, dari yang tertulis itu yang saya tanya yang tertulis. Belum ada Pak. Belum ada. Ya, belum. Jadi itu ada tapi masih bersifat general, belum spesifik. Masih umum. Masih belum spesifik. Jadi Belum masih ditambahkan. dapat menerima penjagaan. Dapat Nah, menerima. itu behavior yang belum spesifik. Coba lagi. Sama nomor 2. Ya. Kan nomor 3, coba nomor 3. Pengamatan. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami makna Al-Hafiz dan Al-Wali dengan benar. Ya, kira-kira di mana salahnya? Memahami. Mengapa? Harusnya menjelaskan. Ya Pak ya. Atau ya. menguraikan. Ya. Atau membedakan, gitu, dan lain-lain ya. Oke. Kemudian ada baiknya sekali lagi pada langkah pendahuluan itu tetap harus mengacu, kalaupun tidak ditulis tapi harus tetap mengacu kepada 4 komponen inti di dalam pendahuluan pembelajaran sebagaimana di dalam kegiatan inti pembelajaran. Harus ada komponen intinya yang tetap. Baik, monggo Pak Wahidin Ya, Pak, terima dilanjutkan. kasih. Bu Ani, saya sudah baca RP-nya Bu Ani, tapi sebelum itu silakan Bu Ani untuk membaca Al-Quran, terserah mau baca yang mana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara Sampun nggih, Bu. Bu Ani, saya ingin tanya kaitannya, coba Bu Ani buka RPP-nya Bu. Pada poin F. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Bu Ani menuliskan metode pembelajaran itu banyak sekali Bu Ani. Sampai ada 6. Ya, Pak. Betul ya, sampai 6 ya? Ya. Itu 6 itu Bu Ani memetakannya bagaimana, kalau apakah sesuai berdasarkan tujuan pembelajaran atau seperti apa? Berdasarkan tujuan pembelajaran tadi saya sudah uswah pengamatan, ceramah, inquiry learning, diskusi ya, tanya jawab dan penugasan. Yang belum itu Bu Ani itu untuk intinya berapa menit itu Bu? Berapa? 20 menit, Pak. 20 menit. 20 menit itu mencukupi semua untuk menerapkan semua metode itu. Insya Allah, Pak. Karena materinya kan sedikit. Cuman makna, sifat-sifat, dan hikmah. Maksudnya banyak sekali semua metode digunakan, uswah.
pengamatan, ceramah, inquiry, simulasi itu. Ya, jadi pertanyaan saya apakah akan efektif dengan metode yang banyak itu yang pertama. Kemudian Bu Ani, ini kaitannya dengan tadi cuplikannya Bu Ani sudah mengajar, tapi di akhir pertemuan Bu Ani belum menampilkan ringkasan materi yang apa yang sudah Ibu ajarkan. Kemudian yang Ya, belum. belum ya. Ya, Setelah itu langsung deklarasi ke penutup tugas. Ya. setelah menyampaikan itu. Yang kedua, di pembukaan Bu Ani juga belum menunjukkan persepsi, kemudian memberi motivasi ke siswa. Persepsi sudah, tapi yang memberi motivasi ke siswa itu kayaknya masih kelewat. Ya, Pak. Tadi karena singkat. Ya, kalau kemarin ya di pertanyaan insya Allah sudah. Ya, makasih Pak.